Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah mayoritas muslim, atau kalau toh nggak mayoritas, insya Allah sudah banyak saudara muslim kita yang mengetahui hal ini, yang mengetahui bahkan yang menjalankan puasa sunnah sesudah puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Banyak dari saudara muslim kita yang memahami bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah, sebagai rangkaian, sebagai terusan dari puasa Ramadan. Dan itu tidaklah salah. Puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai rangkaian, sebagai sambungan dari puasa Ramadan, itu dianjurkan, itu tidaklah salah. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin fadzaka siyamud dahri. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 2815 dan Imam At-Tirmidzi. Siapa saja yang puasa Ramadan lalu dia ikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka itu nilainya seperti puasa dahar, seperti puasa setiap hari selama 1 tahun. Pertanyaannya, apakah seluruh ulama sepakat bahwa puasa di 6 hari bulan Syawal merupakan sunnah? Apakah seluruh ulama sepakat kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal? Saya ajak Anda semua, saya ajak kita bersama ngaji, memahami hadis tadi melalui kitab Syarhun Nawawi ala Muslimin, kitab penjelasan hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Di kitab itu beliau buat bab tersendiri, bab istihbabi shaumi sittati ayyamin min Syawalin ittiba'an li Ramadan. Bab kesunahan puasa 6 hari dari bulan Syawal diikutkan kepada puasa Ramadan. Beliau menyimpulkan dari hadis itu, kesimpulan pertama, fihi dalalatun sharihatun li madhhabis Syafi'i wa Ahmad wa Dawud wa muwafiqihim fi istihbabi shaumi hadhihi sittah. Dalam hadis itu jelas terkandung dalil yang sangat gamblang untuk madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan juga Daud Adz-Dzahiri serta ulama yang sejalan dengan beliau-beliau ini,
bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Kesimpulan pertama, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Bagaimana dengan dua madhab yang lain? Madhab Hanafi dan Maliki, kata beliau, wa qala Malikun wa Abu Hanifah yukrahu dzalik. Berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, puasa 6 hari di bulan Syawal makruh. Makruh. Puasa 6 hari di bulan Syawal makruh. Apa alasan mereka beliau berdua ini? Ada penjelasan dari Imam Malik. Qala Malikun fil Muwatta'i, dalam kitab Al-Muwatta', Imam Malik rahimahullah berkata, beliau gurunya, salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Malik, ma ra'aitu ahadan min ahlil ilmi yasumuha. Aku tidak mengetahui, aku tidak melihat seorang pun ahlul ilmi yang puasa di 6 hari bulan Syawal. Jadi di masa beliau hidup, di masa Imam Malik hidup, rekan-rekan beliau, para ulama ahlul ilmi, kata beliau, aku tidak melihat adanya ahlul ilmi yang memuasai 6 hari bulan Syawal itu. Karena tidak adanya ulama yang beliau kenal yang puasa di 6 Syawal, qalu, para ulama pada masa itu, kata Imam Malik, menyimpulkan fayukrahu li'alla yudhannu wujubaha. Karena itu puasa di 6 hari bulan Syawal makruh. Karena dikhawatirkan ketika ulamanya puasa, nanti oleh masyarakatnya, oleh umatnya dianggap puasa Syawal wajib. Ini pandangan Imam Malik. Saudaraku yang berbahagia, tapi apa yang dikemukakan oleh Imam Malik ini disanggah oleh Imam An-Nawawi. Wa qaluhum qad yudhannu wujubaha yantaqidu bi shaumi Arafata wa Asyura wa ghairihima min as-shaumil mandub. Ucapan ulama-ulama Malikiyah bahwa kalau para ulamanya puasa nanti dikhawatirkan diyakini wajib oleh umatnya, itu terbantahkan dengan adanya puasa sunnah yang lain, puasa Arafah, puasa Asyura dan lain sebagainya. Para ulama melakukan puasa-puasa sunnah ini tidak ada kekhawatiran nanti oleh umat dianggap wajib. Kekhawatiran itu tidak ada. Jadi madhab Syafi'i, madhab Hambali berpandangan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Dalilnya hadis tadi, hadis sahih, hadis yang jelas. Wa idza sabatatis sunnatu la tutraku litarki ba'din nas au aksarihim au kullihim laha. Ketika ada hadis yang jelas, yang gamblang, yang sharih, maka hadis itu, as-sunnah itu tidak boleh ditinggalkan meskipun sebagian manusia, kebanyakan manusia, atau bahkan meskipun seluruh manusia tidak menjalankannya, maka kesunahan yang ada dalam hadis tetap tidak boleh digugurkan. Hukumnya ya tetap sunnah. Saudaraku yang berbahagia. Jadi madhab Syafi'i, madhab Hambali, puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah. Dalilnya jelas. Madhab Hanafi dan Maliki berpandangan makruh. Tapi insya Allah ulama-ulama Malikiyah dan Hanafiyah belakangan ikut pandangan Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah. Pertanyaan berikutnya, apakah pelaksanaannya harus dilaksanakan berturut-turut?
Tanggal 2 Syawal mulai 2, 3, 4, 5, 6, 7 misal. Atau 11, 12, 13, 14, 15, 16. Apakah harus berturut-turut? Kata Imam Nawawi masih dalam kitabnya Syarhun Nawawi ala Muslimin, qala ashabuna wal afdalu an tusamu sittatu mutawaliyatan akiba yaumil fitri. Berkata ulama, teman-teman kami, rekan sejawat kami, bahwa yang paling afdol 6 hari bulan Syawal itu dilaksanakan berturut-turut, tidak putus. Tanggal 2 sampai 7 langsung enggak putus. Itu yang paling afdol sesudah lewat hari fitri, sesudah tanggal 1 Idul Fitri sudah lewat tanggal 2. Paling afdal. Fa in farraqaha aw akharaha an awaili Syawalin ila awakhirih hasalat fadilatul mutaba'atu. Kalau toh kita mengerjakannya tidak berturut-turut, atau kita kerjakan ditunda tidak dari tanggal 2 Syawal, atau bahkan di akhir-akhir Syawal, keutamaan mengerjakan 6 Syawal sesudah Ramadan tetap kita dapatkan. Li'annahu yasduku annahu atba'ahu sittan min Syawal. Karena siapapun mengerjakan selama itu 6 hari di bulan Syawal, itu sudah benar dikatakan dia ikutkan puasa Ramadannya dengan 6 hari di bulan Syawal. Itu sudah dapat. Jadi tidak ada keharusan dikerjakan berturut-turut. Yang penting masih di bulan Syawal. Silahkan milih pelaksanaannya. Apakah mau berturut-turut di awal Syawal, tengah Syawal, atau bagian akhir Syawal, nggak masalah. Atau pilih di hari-hari yang kesunahannya berlipat. Kita ambil Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Atau kita ambil Senin, Kamis tambah ayyamil bid. Silahkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bila kita punya hutang puasa Ramadan? Apakah karena waktu pada saat Ramadan kita sakit, atau karena kita musafir, dan lain sebagainya? Apakah boleh kita mengerjakan puasa sunnah padahal kita punya utang puasa wajib, puasa Ramadan? Apakah harus lebih dulu melunasi utang puasa? Saudaraku yang berbahagia, jawabannya diantaranya ada dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Musannifnya Imam Syihabuddin Ar-Ramli, wafat tahun 1004 Hijriah. Di sana beliau menulis, wa qadiyatu kalamit tanbihi wa kasirina annama lam yasum ramadana li udrin aw safarin aw sibban aw jununin aw kufrin la yusannu lahu saumu sittatin min Syawalin. Kesimpulan dari apa yang ditulis dalam kitab Tanbih dan banyak kitab-kitab yang lain, kesimpulannya bahwa siapa saja yang belum puasa Ramadan seutuhnya, Ramadannya masih kurang, masih bolong, apakah karena udzur, sakit, karena musafir, atau karena pada saat Ramadan dia masih anak-anak belum wajib, atau ketika Ramadan beberapa hari terakhir dia gila dan lain sebagainya. Nah, buat mereka yang Ramadannya tidak full, belum full, la yusannu lahu shaumu sittatin min Syawalin. Tidak disunahkan untuknya puasa 6 hari Syawal. Jadi siapapun kalian saudaraku yang puasa Ramadannya masih punya utang, ini kesimpulan banyak kitab nih, kesimpulan banyak ulama, siapapun kita yang Ramadannya masih punya utang, tidak disunnahkan puasa 6 hari bulan Syawal. Ini kesimpulan banyak ulama. Tapi tidak seluruh ulama.
Tidak seluruh ulama berkesimpulan siapapun yang punya utang Ramadan nggak boleh puasa Syawal, sunnah, nggak boleh, nggak. Ada di antara ulama yang berpandangan, di antaranya Abu Zur'ah. Kata beliau, walaisa kadzalik. Kesimpulanlah tidaklah seperti itu. Tidak lantas orang yang punya utang Ramadan nggak boleh puasa Ramadan, puasa Syawal. Enggak seperti itu. Bal yuhassilu aslu sunnati saumi wa illam yuhassil sawabal madhkura ditarattabihi fil khabari ala siyami Ramadan. Yang betul, kesunahan puasa 6 hari bulan Syawal itu tetap didapatkan meskipun Ramadannya belum utuh. Kesunahan puasa Syawal 6 hari tetap didapatkan meskipun Ramadannya masih punya utang. Hanya saja pahala keistimewaan puasa Ramadan dan 6 hari bulan Syawal itu tidak didapatkan karena Ramadannya masih punya utang. Jadi jawaban untuk pertanyaan bolehkah puasa sunnah padahal punya hutang puasa wajib, jawabannya boleh-boleh saja. Kita puasa sunnah padahal punya utang puasa wajib, boleh, hukumnya boleh. Di saat yang sama ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Kita milih ngerjain sunnah dulu, boleh. Asal ada tekad kuat yang wajib nanti akan kita kerjakan, boleh. Nggak cuma di puasa, sholat pun demikian. Di saat yang sama ada 2 sholat, sholat sunnah dan sholat wajib. Bolehkah mendahulukan sunnah? Boleh. Boleh. Kita selalu kerjain sholat qobliyah, duhur, sebelum sholat wajib duhur. Betul kan? Itu Allah melalui Rasul yang mengajarkan. Kalau memang setiap muslim harus mengerjakan wajib dulu sebelum sunnah, harusnya nggak ada sholat qobliyah. Faktanya enggak. Nah, dalam banyak hal, ibadah selain sholat itu bisa dikiaskan kepada ibadah sholat. Contoh, apakah kita perlu mengajari anak-anak kita untuk puasa? Nggak ada dalilnya. Nggak ada satupun as-sunnah, hadis yang memerintahkan orang tua, didiklah anak-anakmu untuk puasa, didiklah anak-anakmu untuk haji, nggak ada. Yang ada, didiklah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Nah, ibadah-ibadah yang lain dianalogikan, dikiaskan kepada ibadah sholat. Nah, dalam sholat jelas ada sunnah, ada wajib. Kita boleh mengerjakan sunnah dulu, setelah itu baru ngerjain wajib. Jangan katakan nggak boleh ngerjain sunnah kalau punya utang wajib. Nggak boleh ngerjain sunnah jika di saat yang sama ada ibadah wajibnya. Wajib dulu. Itu jangan katakan seperti itu. Bolehnya boleh, tapi untuk ibadah puasa lebih baik bayar utang dulu. Ya, bayar utang dulu. Berapa hari utang Ramadan? Bayar, habis itu kerjakan 6 hari bulan Syawal. Itu yang terbaik insya Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bila kita sedang puasa sunnah? Puasa sunnah apapun termasuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Datang tamu ke rumah kita. Atau sebaliknya, kita sedang puasa sunnah, kita diundang untuk bertamu ke rumah seseorang. Apakah puasa sunnah kita lanjutkan ataukah kita batalkan? Kita sebagai tuan rumah puasa, datang tamu. Tuan rumah wajib memuliakan tamu. Wajib menghormat tamu. Ketika tamu kita kasih hidangan, makanan, minuman, lalu kita persilahkan mereka makan minum. Kita sebagai tuan rumah nggak makan minum. Kira-kira sebagai tamu itu mereka merasa nyaman atau tidak? Yakin
Kalau kita ada di posisi sebagai tamu, diundang, kita bertamu, dipersilahkan makan minum, tuan rumahnya kok nggak makan minum, kita merasa nggak enak. Bahwa memuliakan tamu wajib, hadisnya sahih. Satu di antaranya riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6082, Imam Muslim 182, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang mengaku iman pada Allah dan hari akhir, maka jangan pernah menyakiti tetangga. Siapa saja mengaku iman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Dan siapa saja yang mengaku iman pada Allah dan hari akhir, jangan bicara kecuali yang baik-baik. Kalau nggak baik, diam. Saudaraku yang berbahagia, ketika kita sebagai tuan rumah kok malah berpuasa, si tamu kita persilahkan makan minum, yakin si tamu merasa tidak nyaman. Setuju? Yakin. Berarti kita tidak memuliakan tamu. Makna memuliakan tamu, bagaimana kita berusaha menjadikan tamu itu merasa nyaman di rumah kita. Atau sebaliknya, tuan rumah sudah menyiapkan hidangan, makanan, minuman, kita sebagai tamu kok diem berpuasa. Yakin tuan rumah merasa tidak sreg. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, sana'a rajulun ta'aman wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Faqala rajulun inni sha'imun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhuka sana'a ta'aman wa da'aka aftir waqdi yauman makana. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu an, beliau berkata, seorang sahabat membuat makanan, lalu Rasul dan beberapa sahabat diundang untuk bertamu ke rumahnya. Di antara sahabat yang ikut ini, dia berkata, ya Rasulullah, aku sedang puasa. Menghadiri undangan sahabat, tapi dalam keadaan puasa. Apa tanggapan Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul langsung bersabda, akhuka sana'a ta'aman wa da'aka. Saudaramu sudah membuat hidangan, lalu mengundang kamu untuk makan minum. Aftir, batalin puasamu. Waktu yauman makana. Dan kalau kamu mau, silahkan qadha di hari lain. Hadis ini memang hadis dhaif. Namun ternyata membatalkan puasa sunnah. Membatalkan puasa sunnah demi menghormati tamu, demi menghormati tuan rumah, demi menghormati seseorang yang sudah menyediakan hidangan buat kita, itu ada hadis-hadis sahihnya, ada sunnah-sunnah sahihnya. Hadis berikut ini, an Abdullah ibni Al-Haris an Ummi Hani'in radhiyallahu anha qala, lamma kana yaumul fathi Makkah, Ja'at Fatimatu fajalasat an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummu Hani an yamini
Qalat faja'atil walidah bi'ina'in fihi syarabun fanawalathu fashariba minhu summa nawalahu ummu hani'in fasharibat minhu faqalat ya Rasulullah laqad aftartu wa kuntu sha'imatan faqala laha akunti taqdina syai'an qalat la qala fala yadurruki in kana tatawwa'an. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, Al-Baihaqi, sahih. Disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dari Abdullah bin Al-Haris, dari Ummu Hani, berkata Ummu Hani, pada waktu Fathu Mekkah datang Fatimah radhiyallahu anha, lantas duduk di sisi kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani sendiri duduk di sisi kanan Rasul. Kata Ummu Hani, datanglah Al-Walidah, seorang budak membawa bejana yang di dalamnya ada air minum, syarabun, minuman. Fanawalathu, Fatimah pun mengambil minuman itu, fasyaribat minhu, beliau minum. Sunmana walahu Ummu Hani, lalu Ummu Hani pun demikian, lalu minum. Begitu selesai, Ummu Hani berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad aftartu wa kuntu sha'imatan. Barusan aku membatalkan puasaku, wahai Rasul. Barusan aku minum, padahal sebelumnya aku puasa. Faqala laha, Rasul tanya Ummu Hani, akunti taqdina syai'an, kamu puasa mengkodok puasa wajib atau bukan? Qalat Ummu Hani menjawab, la, bukan ya Rasul, aku bukan mengkodok puasa, bukan, tapi aku puasa sunnah. Faqala, Rasul pun menegaskan, fala yadurruki, enggak masalah, enggak ada bahayanya, enggak ada masalahnya kamu membatalkan puasa sunnahmu. In kana tatawwu'an, jika puasamu itu puasa sunnah, enggak apa-apa kamu batalkan. Ini hadis sahih. Bahkan Rasulullah sendiri pun, Rasul pun pernah membatalkan puasa sunnahnya ketika ternyata istri beliau sudah menyiapkan makanan untuk beliau. Hadisnya an Talhah bin Yahya an ammatihi Aisyah binti Talhah an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala fa inni idzan shaimun summa atana yauman akhara faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqala arinihi. Di redaksi yang lain, udnihi falaqad asbahtu shaiman faakala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 2771 dan yang lainnya. Dari Talhah bin Yahya, dari bibi beliau Aisyah binti Yahya, Talhah. Dari Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhumah, Ummul Mukminin, berkata Siti Aisyah, masuk kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu beliau bertanya, apakah kamu punya makanan atau minuman? Kami menjawab, tidak ada apa-apapun wahai Rasul. Qala, lalu Rasul dengan enteng bersabda, fa inni idzan shaimun, jika begitu aku puasa hari ini. Kemudian di hari yang lain Rasul datang kembali kepadaku. Ketika Rasul datang, aku langsung berkata, ya Rasulullah, ada yang memberi hadiah kepada kita berupa bubur
korma, minyak samin, dan keju. Aku simpan bubur itu untukmu. Faqala, maka Rasul langsung bersabda, arinihi. Riwayat yang lain, idnihi. Mana bubur itu? Perlihatkan kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman. Meskipun tadi aku puasa, fa'akala. Rasul makan, Rasul batalkan puasanya demi memakan makanan yang sudah disiapkan oleh sang istri. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku yang berbahagia, berdasarkan hadis-hadis ini, berdasarkan sunnah-sunnah ini, saya tidak ragu. Saya tidak ragu mengatakan bila kita sedang puasa sunnah, lalu kita bertamu ke rumah saudara kita, di sana dia hidangkan makanan minuman, batalkan puasa kita demi menggembirakan tuan rumah. Atau bila kita sedang puasa sunnah, lalu datang tamu kepada kita, kita hidangkan makanan minuman kepadanya, batalkan puasa kita demi menggembirakan sang tamu, demi memuliakan sang tamu. Jadi silahkan ikuti taklim ini, tausiah ini, fahami dengan seksama, lalu simpulkan sendiri bahwa mayoritas ulama berpandangan siapapun yang punya utang puasa Ramadan, dia tidak boleh puasa sunnah, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang terbaik, boleh puasa sunnah lebih dulu, baru mengerjakan utang puasa. Yang terbaik, tetap puasa wajib dulu, baru puasa sunnah. Kalau bicara boleh sunnah dulu, baru yang wajib. Tapi yang terbaik, bayar utang puasa dulu, baru kerjakan puasa sunnah. Yang kedua, puasa Syawal 6 hari tidak harus dikerjakan berturut-turut. Dari tanggal 2 Syawal sampai 7, atau dari tanggal 12 sampai 17. Tidak harus seperti itu. Yang penting masih bulan Syawal. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.